Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Matteo Gabbia sebut AC Milan harus tetap positif meski kalah dari Bayer Leverkusen. Bek AC Milan Matteo Gabbia menekankan pentingnya mengambil sisi positif dari kekalahan 1-0 melawan Bayer Leverkusen dalam pertandingan kedua fase grup Liga Champions musim ini. Meskipun hasil akhir tidak berpihak pada Rossoneri, Gabbia menilai bahwa tim menunjukkan peningkatan di babak kedua dan berusaha untuk tetap optimis menghadapi pertandingan berikutnya. Victor Boniface mencetak gol kemenangan untuk Bayer Leverkusen di awal babak kedua setelah gol sebelumnya dianulir karena offside. Namun, Milan merasa dirugikan oleh beberapa keputusan kontroversial dari wasit dan tim VAR. Beberapa insiden seperti kontak terhadap Tammy Abraham, Alvaro Morata, dan Ruben Loftus-Cheek di kotak penalti tidak mendapatkan hadiah penalti yang dianggap layak oleh tim Rossoneri. Meski begitu, Gabbia tetap menekankan bahwa AC Milan harus fokus pada aspek positif dari permainan, terutama reaksi tim setelah gol tersebut. Dalam wawancara dengan Milan TV, Gabbia menyatakan bahwa meski ada kekecewaan atas hasil pertandingan, Milan harus mengambil pelajaran dari performa tim dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya di Serie A. Ia menyoroti reaksi positif dari tim setelah kebobolan yang membuat Milan tampil lebih dominan di babak kedua. Lebih lanjut, Matteo Gabbia menyatakan keyakinannya bahwa Milan masih memiliki banyak kesempatan untuk bangkit. Dengan 6 pertandingan tersisa di fase grup Liga Champions, Gabbia mengingatkan bahwa fokus tim harus tertuju ke depan, bukan pada masa lalu. Paulo Fonseca sebut wasit tidak ragu untuk merugikan tim asuhannya. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca menyatakan keyakinannya bahwa timnya seharusnya mendapat penalti di akhir pertandingan melawan Bayer Leverkusen, meski Milan harus menelan kekalahan kedua di Liga Champions musim ini. Meski kecewa, Fonseca menguji kinerja anak asuhnya, terutama di babak kedua saat Milan tampil lebih berani dan menciptakan banyak peluang. Fonseca merasa puas dengan permainan timnya di babak kedua, meskipun hasil akhir tidak berpihak pada mereka. Ia menekankan bahwa keberanian dan cara Milan bermain harus dihargai. Lebih lanjut, Fonseca mengungkapkan kekecewaannya terhadap VAR tidak meninjau insiden yang terjadi di kotak penalti, dan ia merasa keputusan wasit sering merugikan timnya selama pertandingan. Bagi saya yang aneh adalah VAR tidak melakukan intervensi. Bagi saya itu penalti. Mereka bahkan tidak melihat situasinya. Tetapi saya merasa selama pertandingan bahwa wasit tidak ragu untuk merugikan kami, ungkap Fonseca. Meski kecewa dengan hasil pertandingan dan beberapa keputusan kontroversial wasit, Paulo Fonseca tetap memuji kinerja AC Milan, terutama di babak kedua. Dengan peluang yang masih terbuka di fase grup Liga Champions, Milan harus fokus memperbaiki penampilan mereka dan menjaga momentum di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tijani Reinders sesalkan AC Milan gagal cetak gol melawan Leverkusen. Gelandang AC Milan Tijani Reinders memberikan pandangannya setelah timnya kalah 1-0 dari Bayer Leverkusen pada laga Liga Champions. Ia menyesalkan kegagalan Milan dalam memanfaatkan peluang yang tercipta, termasuk peluang penting yang ia buat di babak kedua. Pada laga tersebut, pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu berperan sebagai gelandang yang lebih ofensif, sementara Alvaro Morata memulai dari bangku cadangan. Meski pergerakannya sering membantu Milan, beberapa peluang emas gagal dimaksimalkan yang berpengaruh pada penilaian kinerja Reinders dalam pertandingan ini. Dalam wawancaranya dengan Milan TV, seperti yang dilaporkan oleh Milan News, Tijani Reinders menyatakan bahwa Milan sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang, tetapi kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Di babak pertama, kami tidak memainkan permainan kami. Kami memberi mereka terlalu banyak ruang dan peluang untuk menjadi lebih berbahaya. Di babak kedua, kami memainkan permainan kami. Kami memiliki peluang, termasuk peluang saya, tetapi kami tidak dapat mengonversinya. Sesal Tijani Reinders. Xabi Alonso sebut AC Milan menyebabkan banyak masalah bagi timnya.
Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso mengakui bahwa AC Milan memberikan banyak masalah bagi timnya selama pertemuan mereka di Liga Champions. Meski demikian, ia memuji kedewasaan timnya dalam menghadapi situasi sulit dan berjuang untuk mengamankan kemenangan 1-0. Pertandingan berlangsung sengit di mana Milan tampil lebih agresif di babak kedua, namun gagal mengonversi peluang. AC Milan tampil lebih dominan di babak kedua setelah kebobolan gol dari Victor Boniface yang memanfaatkan bola pantul dari usaha Jeremy Frimpong yang ditepis oleh Mike Maignan. Kiper AC Milan tersebut melakukan 8 penyelamatan penting sepanjang pertandingan, namun Rossoneri tidak mampu memanfaatkan peluangnya, termasuk satu tendangan Theo Hernandez yang membentur mister gawang. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Xabi Alonso menyatakan, pertandingan itu adalah hasil yang hebat melawan tim Milan yang benar-benar menyebabkan banyak masalah bagi kami. Jadi kami harus bergantian antara saat kami memegang kendali dan saat mereka mengambil inisiatif, ungkap Xabi Alonso. AC Milan sendiri berhasil mencatatkan 52% penguasaan bola dan melakukan 17 upaya ke gawang dibandingkan dengan 16 peluang Leverkusen. Namun tim Jerman itu mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi tekanan Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.